Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk review produk lagi nih. Tara. Jadi aku baru aja beli kompor induksi dari Kiehl's. Seperti yang kita ketahui, Kiehl's itu salah satu merek dari Informa. Aku belinya di Informa. Nah, Kiehl's Double Induction Cooker. Jadi pakai seperti ini, lumayan besar. Dan di bagian belakang ini beberapa bagian dari kompor. Di sebelah sini ada air fan, yaitu lubang khusus sirkulasi udara untuk menghindari kompor panas berlebih. Dan di bagian sini ada heating area, bagian pemanas untuk memasak berbagai macam masakan dengan efisien. Di bagian sini ada glass plate, permukaan kaca yang elegan dan lebih mudah dibersihkan. Jadi permukaannya itu dari kaca. Di sebelah sini ada kontrol panel, berbagai pilihan mode untuk berbagai masakan berteknologi modern dengan fitur sentuh. Jadi udah touchscreen ya guys, bukan tombol lagi, cuman disentuh-sentuh aja. Di bagian E ada slider control, fitur pengatur panas 10 level dari 60 sampai 240 derajat Celcius yang fleksibel untuk berbagai jenis masakan. Nah, ini fungsinya kalau di kompor gas itu buat gede atau kecilin api. Kalau di sini pakai ini nih untuk besarin atau kecilin suhunya. Dan terakhir di bagian F ada LED display. Tampilan LED display berfungsi untuk menampilkan temperatur suhu dari fungsi masakan yang terpilih. Nanti di sini ada angka-angka dan angka itu mewakili suhu dari si kompornya. Oke, kalau kalian penasaran langsung aja kita unboxing. Oke guys, sekarang aku mau unboxing kompornya. Kita pindahin dulu ya. Jadi di sini ada kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan. Aku mau bacain dulu. Sebelumnya, for your information, aku mau jelasin ke kalian bedanya kompor listrik dengan kompor induksi. Sebenarnya mereka itu sama-sama pakai listrik, sama-sama dicolokin ke listrik. Cuman bedanya kalau kompor listrik dia bisa pakai berbagai macam panci. Sedangkan kalau kompor induksi dia hanya bisa pakai panci yang khusus untuk kompor induksi. Nah, di sini ada petunjuk penggunaannya, kalian nanti bisa baca sendiri kalau sudah beli produknya. Terus di sini ada pilihan suhu. Jadi suhu 60 derajat Celcius itu memakan daya listrik atau watt listriknya itu 200 watt. Kalau suhunya 80 derajat Celcius, wattnya 400. Suhu 100 derajat Celcius, wattnya 600. Suhu 120 derajat Celcius, wattnya 800. 140 derajat Celcius, wattnya 1000. Dan paling tinggi itu suhunya di 240 derajat Celcius, memakan daya kompor 1500 watt. Jadi semakin panas suhu kompor, dia listriknya semakin besar. Biasanya aku kalau masak itu di suhu 100 sampai 140 derajat Celcius atau di daya kompornya itu 600 sampai 1000 watt. Tapi 1000 juga jarang karena itu udah panas banget. Biasa sih amannya aku di 600 ya. Kalau cuman goreng-goreng gitu di 600 atau 800 watt itu udah cukup. Sedangkan kalau yang tumis-tumis dikit itu aku di 400 sih. Oke, sekarang langsung aja kita lihat kompornya.
Oke guys, jadi ini kompor induksinya dan sudah aku colok ke listrik. Kalau sudah dicolok, dia terlihat di sini nyala berwarna merah. Ini juga. Dan aku mau jelaskan dulu panel kendalinya. Di sini ada switch on atau off. Terus di sini ada tombol lock. Di sini ada timer preset dan ada mode hotpot, fry, milk, boil, steam, dan soup. Aku akan menjelaskan 6 mode yang ada di kompor ini. Yang pertama hotpot. Jadi hotpot ini mode manual, dia bisa dikecilin atau digedein suhunya. Sedangkan yang fry, dia hanya bisa mengubah suhu dari 60 derajat sampai 240 derajat. Untuk yang milk, dia tidak bisa diubah-ubah, dia udah otomatis suhunya dan akan menyala selama 8 menit. Setelah 8 menit, kompor akan otomatis mati. Untuk yang boil, dia akan masuk ke mode merebus, nyala selama 20 menit. Setelah 20 menit, dia akan otomatis mati. Sedangkan yang steam, dia mode mengkukus, akan menyala selama 30 menit, setelah 30 menit dia akan mati. Dan yang paling lama adalah sup, dia akan masuk ke mode memasak sup selama 90 menit. Dia akan menyala selama 90 menit dan setelah 90 menit dia akan mati. Dan untuk timer atau preset, dia fungsi manual untuk mengatur kita mau nyalainnya berapa jam, terus otomatis matinya setelah jam ke berapa. Misalnya aku mau masak daging nih sekitar 1 jam aja, dan aku pasang timer 1 jam, setelah 1 jam dia akan otomatis mati. Tombol lock ini dia akan mengunci tombol-tombol yang lain. Kalau udah dipencet lock ini, tombol lain tidak akan bisa ditekan. Dan ini dia fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan suhu, sama seperti kalau misalnya di kompor gas itu putarannya gitu loh. Dia bisa digedein atau dikecilin. Ini pakainya ini nih. Ini tombol on off. Oke, sekarang aku mau coba nyalain kompornya. Pertama, aku pencet ini. Dan di sini keluar on. Kalau on ini, dia tandanya dia sudah siap memasak, tinggal kita pencet mode yang ada di sini. Tapi kalau kita lama nggak pencet mode, dia akan kembali ke off lagi. Kita harus ulang dari awal lagi. Oke guys, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kompor induksi ini bisa digunakan hanya dengan panci khusus, yaitu panci induksi. Sedangkan kalau pakai panci non-induksi, dia tidak akan bisa berfungsi. Di sini aku sudah sediakan 2 buah panci induksi dan panci non-induksi. Dua-duanya udah aku isi air, dan aku akan coba masak air dengan 2 panci ini. Sekarang kita nyalain dulu on-nya. Kalau sudah lampu on begini, aku taruh panci di atasnya dan aku pakai mode hotpot. Dia langsung ke watt 1000. Mau aku turunin aja jadi wattnya 800. Dan dia bisa ya merebus. Sekarang kalau aku tukar dengan panci non induksi, apa yang akan terjadi? Dia nggak bisa, dia akan keluar tanda error. EO itu error, artinya pancinya salah. Sekarang kita ganti lagi pakai panci induksi. Tuh, dia akan kembali menampilkan angka 800, yaitu wattnya 800, dan dia kembali masak lagi. Tuh, kelihatan nggak? Aduh. Mau aku gedein, aku mau tunjukin ke kalian ya, kalau hotpot itu maksimalnya di watt berapa. 1000, 1100, 1200,
1300, 1400, 1500. Oh, dia maksimalnya di 1500. Tapi menurut aku ini terlalu panas, terlalu besar. Jadi mau aku kecilin ke minimalnya ya. 1400, 1300, 1200, 1100, 1800, 600. Nah, dimulai dari watt 600, dia itu ada bunyi dedededed gitu loh. Awalnya aku sempet kayak yang ini kenapa nih bunyi gitu, sampai aku balik lagi ke informanya, aku tanya ke masnya gitu kan, salesnya, Mas kok kompor di rumah saya kalau di watt 600 tuh bunyi ya dedededet gitu. Nah sama si masnya dia coba dengan kompor yang lain yang ada di toko gitu, istilahnya yang ada di informanya, dia coba ternyata sama, semua kompornya sama. Di di watt 600 itu dia bunyi. 600 ke bawah bunyi, 600 ke atas itu tidak bunyi. Kayak gini nih. Kalau kalian dengar, ini tuh nggak ada bunyi yang tek 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 gitu. Sedangkan kalau di 600 dia ada bunyi. Tuh tek 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 tek, tek gitu. Di watt 400 ada bunyi juga dan minimalnya di watt 200. Gitu. Tapi biasanya kalau masak itu aku di 600 atau 800. Gitu. Biasanya di 800 sih paling sering. 800 atau 600 lah. Dan menurut aku kompor induksi ini lebih cepat matang ya daripada kompor gas. Karena panasnya tuh lebih panas dari kompor gas menurutku. Karena masak apa-apa tuh aku jadi cepet banget. Oke, sambil tunggu airnya mateng, aku mau bacain beberapa kekurangan dan kelebihan dari kompor induksi ini setelah aku pakai beberapa bulan. Dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yaitu kita jadi nggak usah ribet beli atau tuker gas ke agen. Yang kedua, dia lebih aman dari kebocoran gas. Yang ketiga, dia itu nggak panas ke muka. Menurut aku, selama aku masak pakai kompor gas, itu tuh ke muka aku tuh jadi yang panas banget gitu. Sedangkan kalau pakai ini nggak sama sekali, nggak bikin keringetan, nggak bikin panas, pokoknya nyaman banget. Dan dia menurut aku lebih hemat ya, kita nggak usah beli gas, dan listriknya juga nggak terlalu besar. Terus keunggulan lain dia lebih cepat matang, dan dia nggak ada drama kita lupa matiin kompor, itu nggak ada, dia aman banget. Dan satu lagi, dia nggak bikin alat masak kita jadi hitam. Kalau di kompor gas itu kan karena dia pakai api ya, jadi alat masak kita itu belakangnya itu hitam-hitam gitu kan. Sedangkan kalau pakai kompor induksi ini nggak ada alat masak kita itu jadi hitam, tuh nggak ada. Sedangkan kelemahannya dia cuma yang pertama, kalau mati listrik atau mati lampu kita nggak bisa masak. Yang kedua, kalau lagi goreng itu tuh nggak bisa ditinggal lama, harus sering dibolak-balik karena ini tuh matangnya cepet banget, panasnya tuh panas banget. Jadi kita kalau lagi goreng tuh bener-bener harus dipantengin, harus sering dibolak-balik kalau nggak gosong. Dan sejauh ini aku pakai kompor induksi dibandingkan dengan kompor gas, aku lebih nyaman kompor induksi sih. Kalau mau lebih cepet, ini aku gedein di watt 1000. Itu dia bakal langsung cepet matang banget. Aku angkat ya. Atau kalau mau lebih cepat lagi bisa di 1100, 1200. Tuh. Menurut aku segini udah cukup ya, udah mendidih. Kalau sudah, langsung kita matiin aja kompornya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Setelah ini aku mau review panci induksi koleksi aku. Aku ada beberapa koleksi panci induksi, aku akan review di sana. Jangan lupa tonton video aku berikutnya. Komen juga di bawah setelah ini aku review produk apa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.